Oke teman-teman, jadi sebelum kita benar-benar masuk ke soalnya, jadi aku mau cerita sedikit aja, ya cerita sedikit aja tentang SIMAK UI gitu. Pasti kalian sedikit banyaknya udah tahu ya, kalau SIMAK UI itu adalah seleksi masuk ke UI, kayak mandirinya UI lah gitu ya. Nah, terus pasti kalian juga udah tahu kalau tingkat kesulitannya SIMAK UI itu di atas UTBK gitu ya. Jadi kalau dulu ada UN di atasnya ada UTBK yang lebih sulit, di atasnya UTBK ada SIMAK UI gitu. Nah, terus kenapa sih Kak SIMAK UI itu jadi yang paling susah gitu kan? Kenapa sih SIMAK UI jadi yang paling apa ya? Jadi patokan gitu ya. Jadi patokan untuk ujian mandiri gitu. Kenapa kayak gitu? Karena soal SIMAK UI ini tingkat kesulitannya emang eh, paling sulit dibandingkan ujian mandiri yang lain, teman-teman. Ya, jadi patokannya tuh maksudnya adalah kalau kalian bisa menaklukkan SIMAK UI, insya Allah mandiri yang lain aman gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena memang soal ujian mandiri yang di universitas lain relatif lebih mudah daripada SIMAK UI. Jadi model soalnya lebih mirip ke UTBK gitu kalau yang lain. Kalau SIMAK UI ini kadang-kadang suka emang agak-agak aneh-aneh gitu bentuknya, ya kan? Nah, tapi tenang aja. Jadi kalau untuk SIMAK UI yang 2021 ini berdasarkan kakak kelas kalian yang tahun ini ya, cerita aku itu katanya sih soalnya bukan yang aneh-aneh banget untuk kimia gitu. Jadi bukan yang nggak familiar banget kan biasanya ada ya kalau misalkan abis soal, abis ujian, aduh Kak yang diajarin nggak keluar gitu kan. Nah, kalau yang tahun ini katanya kata kakak kelas kalian itu sebenarnya aman-aman aja Kak, bentuknya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman ya tetap kalau misalkan lupa konsepnya, lupa rumusnya ya udah bye-bye juga gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini kan kalian kelas 11 yang mau kelas 12 pastinya harusnya udah dapet rencana ya, udah bikin rencana kira-kira mau jurusan apa nanti kuliahnya gitu. Jangan sampai masih blank banget ya teman-teman, itu nggak boleh banget gitu ya. Atau paling nggak kalau misalkan kalian belum dapat bayangan, masih bingung nih antara jurusan satu dan jurusan 2, itu nanti seenggaknya kalian udah punya pegangan mapel apa sih aku kuatnya gitu kan. Kalian kuat di mapel apa? Saya kuat di mapel kimia. Ya udah itu seenggaknya udah jadi pegangan kalian. Oh nanti gue ambil jurusan yang ada kimia-kimianya aja dah gitu kan. Gitu. Yang penting jangan sampai blank banget gitu. Oke? Sip, nanti ketika aku ngejelasin, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti ketika aku persilahkan tanya, silahkan ya open mic atau boleh lewat chat juga gitu. Tapi lebih enak sih open mic ya teman-teman supaya lebih interaktif gitu kita, ya kan? Nah, oke deh, ready ya teman-teman? Ya, Kak. Oke, walaupun siang-siang enakan bobo, tapi bagus banget nih kalian semangat untuk belajar gitu ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Warming up dulu, pemanasan dulu ya teman-teman ya. Ini pemanasannya gampang banget, gampang banget. Pasti kalian udah bisa langsung jawab. Nanti begitu aku tampilkan warming up-nya, kalian yang tahu jawabannya langsung open mic aja ya. Jawabannya apa? Gitu ya. Gitu. Tenang, nggak usah tegang. Pokoknya kita di sini santai aja, tapi tetap serius, gitu ya teman-teman. Tuh, sama nanti ini ya, kalau misalkan aku jelasin kemudian bagi kalian terlalu cepat atau terlalu apa? Ya terlalu nge-rap gitu ya. Nanti kasih tahu juga ya, Kak, jangan cepet-cepet gitu. Oke, warming up-nya siap-siap teman-teman. Gampang banget sih ini, pasti langsung bisa kok. Oke, satu, dua, tiga. Yuk, kira-kira kalimatnya apa nih? Kalau udah tahu langsung open mic aja. Kimia itu asik. Oke, mantap, Raihan, cakep banget. Kimia itu asik, teman-teman. Ini kan gampang banget ya. Jadi di sini ada eh, ya ala-ala tebak gambar gitu ya kan. Ada kaki, terus kaknya nggak usah disebut, berarti ki.
Kemudian ini, pada tahu nggak nih, ini kan limbat ya. Jadi Kim, terus ini apa nih? Yang gambar ketiga, ini maksudnya adalah ceria teman-teman. Ya, tapi CER-nya nggak usah dipakai, makanya cuma IA-nya doang. Gitu. Ya, jadi yang ini Ki, ini M, ini Ia, terus yang bawahnya ini It, terus ini si monyet lucu ini ceritanya ngomong U ya. Terus ini katanya adalah as sama gig. Jadi kimia itu asik gitu. Oke. Sip. Ini niatnya ya biar kalian gak terlalu sepanang aja ya. Santai aja kita. Dan emang kimia itu sebenarnya asik teman-teman. Gitu, jangan langsung dimusuhin ya. Jadi kita berusaha untuk coba suka dulu nih. Mudah-mudahan setelah kita bahas ini kalian jadi lebih suka lagi sama kimia. Gitu ya. Oke deh, warm up-nya udah. Sekarang kita lanjut. Oke. Ini kelihatan ya. Oke, kita lanjut ke ini, ke soal yang pertama. Di nomor 46 soal SIMAK UI ya teman-teman. Nah, ini ada unsur yang memiliki sifat oksidator pertama terbesar di antara unsur berikut adalah. Gitu. Jadi ada nomor atom Li, Be, B, C, dan juga N. Gitu. Nah, kemudian ditanya siapa sih yang punya sifat oksidator pertama, sifat oksidator pertama yang terbesar. Jadi disuruh diurutin nih, siapa yang bersifat paling oksidator, siapa yang bersifat paling tidak oksidator. Gitu. Nah, ada sifat-sifat kayak gini, berarti materinya teman-teman itu adalah tentang sifat periodik unsur. Kelas berapa nih materinya? 10, Kak. Betul, 10, Kak. kelas 10. Oke, kelas 10. Sip. Kemudian, ada yang kebayang nggak nih, kira-kira caranya gimana sih nentuin siapa yang paling oksidator, siapa yang paling tidak oksidator? Di sini ada atom-atomnya Li, Be, B, C, sama N. Yuk, siapa yang agak-agak kebayang gitu? Udah lupa ya? Kalau pada lupa nggak apa-apa teman-teman, ini sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Jadi untuk sifat periodik unsur, itu nanti intinya itu adalah kalian ingat-ingat apa aja sih sifat-sifatnya gitu ya. Terus kemudian yang pertama banget harus kalian lakukan adalah kalian cek nih si unsur-unsur ini tuh berada dalam golongan mana, periode mana gitu. Ya, masih ingat ya di tabel periodik itu kalau golongan yang kolom ya, yang vertikal, terus yang periode itu yang horizontal, barisnya baris keberapa gitu. Nah, kemudian ini untuk ngingetin ini bentar. Nah, ini untuk ngingetin kalian jadi ada ini ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu sifat apa sih yang meningkat gitu ya. Sama dalam satu golongan dari atas ke bawah gitu. Sifat apa aja sih yang meningkat? Nah, gitu ya. Sifat-sifat periodik unsur itu yang sering banget muncul itu ada kayak jari-jari atom, ya kan? Ada apa lagi? Energi ionisasi. Apalagi? Coba kalau ada yang tahu? Keelektronegatifan ya. Ada keelektronegatifan, kemudian ada ya sifat asamnya, sifat basanya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, buat lebih cepat, biar lebih gampang menghafalnya. Jadi dari atas ke bawah itu teman-teman dalam satu golongan, unsur-unsur dari atas ke bawah, makin ke bawah itu sifat yang meningkat apa aja? Sifat yang meningkat itu ada 4 teman-teman. Ja, Re,
loba gitu. Ada ja, re, loba. Ja-nya apa nih? Ja-nya adalah jari-jari. Gitu. Jari-jari atom. Re-nya itu adalah reduktor. Gitu ya. Lo-nya adalah sifat logam, jadi makin ke bawah itu semakin logam, gitu ya. Terus yang ba-nya itu adalah sifat basa. Gitu, teman-teman. Oke, jadi dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat yang meningkat ada jareloba, jari-jari, reduktor, logam, sama sifat basa. Nah, kemudian dalam satu periode nih dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya sifat yang meningkat adalah sifat-sifat selain si jareloba gitu. Apa aja? Ya kayak yang energi ionisasi gitu. Terus apalagi afinitas elektron, terus ke elektronegatifan gitu ya. Terus kemudian tinggal lawannya aja, misalnya yang ke bawah itu meningkat reduktornya, ke kanan meningkat oksidatornya. Tuh. Ya, ke bawah itu meningkat basanya, berarti ke kanan meningkat asamnya. Makin ke kanan makin asam gitu. Oke? Nah, kemudian kalau udah tahu, jadi ini nih patokannya nih untuk sifat periodik unsur, apapun yang ditanya, misalnya energi ionisasinya, atau sifat logamnya, dan sebagainya. Intinya adalah kalian dulu mereka tuh dalam satu periode atau dalam satu golongan. Gitu. Ya. Nah, di sini unsur-unsurnya ada 5, ada Li 3, kemudian ada Be 4, ada B 5, ada C 6, dan ada N 7. Nah, teman-teman, ini juga bisa jadi cara cepat buat kalian nih ya. Ketika kalian ketemu unsur-unsur yang nomor atomnya ngurut, ya, nomor atomnya ngurut nih kan, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kalian patut curiga, oh jangan-jangan satu periode nih. Gitu. Ya, kalau dia nomor atom yang ngurut, kalian harus curiga, jangan-jangan dia satu periode. Curiga aja dulu, tapi tetap harus kalian pastikan lagi. Gitu ya, harus kalian pastikan lagi dia tuh benar nggak satu periode atau benar nggak satu golongan. Oke, nah berarti karena ini kita yuk deh kita pastiin, kita bikin konfigurasi elektronnya, gitu ya. Konfigurasi elektron itu kalau kalian ingat dia juga ada 2 ya, ada 2 kan, ada 2 jenis, ada yang SPDF, ada yang apa satu lagi? Ada yang SPDF, satu lagi apa? Ada yang pakai 2816. betul, 2818 dan kawan-kawan gitu ya. Nah, untuk lebih gampang mengetahui dia ada di, kita kan udah curiga nih, dia ada di periode yang sama. Kita pakai konfigurasi elektron yang kulit aja, yang 28, 18, kayak gitu. Ya, gitu. Nah, berarti kalian bikin dulu nih untuk Li 2, 1, sip. Yang Be, 22, sip. Lanjut. 23, Oke, yang C, ngurut berarti ya? 21, 24. Kemudian si N 2. 25. Oke. Nah, terus coba dari sini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Benar nggak dia satu periode? Iya, Kak. Iya ya. Benar. Kenapa? Berurutan. Karena dia ada di 2 kulit ya, semua konfigurasi elektronnya berakhir di 2 kulit. Gitu. Jadi kalau jumlah kulitnya sama, ini berarti mereka satu periode. Jumlah kulit sama berarti mereka dalam satu periode. Nah, kalau udah disimpulin mereka satu periode, ya udah, berarti tinggal kalian jajarin aja dari yang nomor atom kecil sampai yang nomor atom paling besar, ya kan? Itu pasti ngurut dari kiri ke kanan. Berarti Li, Be, B, C, dan juga N. Gitu.
Nah, karena kita udah tahu dia satu periode, baru deh inget-inget ini. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat apa yang meningkat? Oksidatornya atau reduktornya? Gitu. Ternyata oksidatornya kan? Nah, ternyata makin ke kanan, itu dia makin oksidator. Gitu, makin oksidator otomatis si N akan memiliki sifat oksidator yang paling besar dibandingkan yang lain. Ya udah, berarti tinggal diurutin aja ya. N-nya pasti lebih besar dari C, lebih besar juga dari B, lebih besar juga dari BE, terus yang paling kecil adalah NLI. Gitu. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Oke, sip. Sampai sini teman-teman, gimana? Nyambung nggak? Saya nggak ngerti itu gimana bisa dapat duanya sih, Kak? Apa? Oh, dua jumlah kulitnya. Iya. Jumlah kulitnya tinggal dilihat aja nih. Ini yang dua pertama nih, ini di kulit pertama. Yang satu ini di kulit kedua. Itu Gitu. gimana caranya? Itu tuh berdasarkan apa tabel periodik? Jadi nyusun ininya berdasarkan nomor atomnya. Kenapa ini bisa 21? Karena totalnya 3 gitu. Ya, jadi kulit pertama. Nah, mungkin ini konfigurasi elektron kulit ya. Aku ingetin. Konfigurasi elektron yang kulit itu urutannya seperti apa kan gitu ya. Jadi elektron maksimal yang ada di kulit pertama itu 2, terus kemudian di kulit kedua itu 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan seterusnya gitu ya, nanti dengan rumus 2N pangkat 2. N-nya ini apa, Kak? N-nya ini adalah jumlah kulitnya. Kulit keberapa? Gitu. Misalnya kulit keempat nih, kulit kelima. Ini kan 1, ini kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, ini kulit keempat. Misalnya untuk kulit kelima, elektron maksimalnya berapa? Berarti 2 dikali 5 pangkat 2, 25 kali 2 berarti 50. Gitu. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan aja konfigurasi elektronnya itu harus sama dengan jumlah nomor atomnya si unsur. Gitu. Makanya ini 21, 22, 23 dan seterusnya. Kak, sorry Kak, coba ulangin Kak yang konfigurasi elektron kulit, Kak. Yang konfigurasi elektron kulit, jadi urutannya elektron maksimal di kulit pertama itu 2, di kedua itu 8, 18, 32, dan di kulit selanjutnya mengikuti rumus ini nih, 2N pangkat 2. Misalnya untuk kulit kelima, untuk kulit kelima berarti N-nya 5 gitu ya. 5 pangkat 2 kan 25. 25 kali 2, 50. Berarti elektron yang ada di kulit kelima itu adalah 50. Ini untuk kulit kelima. Dan seterusnya untuk kulit-kulit selanjutnya. Gitu, teman-teman. Oke, nyambung? Nyambung, Kak. Nyambung nggak? Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah tentang konfigurasi elektron kulit gitu. Nah, jadi nanti kalian juga jangan lupa konfigurasi elektron kan ada 2 jenis ya. Ada yang kulit kayak gini, ada yang SPDF. Nah, itu nanti penggunaannya juga berbeda tuh. Kapan kita pakai kulit, kapan kita pakai yang SPDF, itu akan ada cara khususnya sendiri supaya lebih cepat menyelesaikan soal. Gitu. Oke. Sip, untuk nomor 46 beres ya, teman-teman? Bisa lanjut? Bisa, Kak. Sip, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 47-nya, teman-teman ya. Ada dimetil ether atau DME, ada metanol, sama ada air. Itu. Urutan kenaikan titik didih yang tepat untuk ketiga senyawaan tersebut adalah. Nah, di sini ada tentang titik didih. Ada tentang titik didihnya, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Nah, masuknya adalah ke bab ikatan kimia. Lebih tepatnya, ikatan kimia itu ada 2, teman-teman. Ingat-ingat. Pertama ini kelas 10 ya. Ini kelas 10. Kemudian ikatan kimia itu ada 2. Yang pertama itu adalah ikatan antar atom.
Ikatan antar atom itu maksudnya gimana sih? Antara satu atom dengan satu atom lain, gabung. Mereka berikatan, itu ikatan antar atom, gitu ya. Nah, ikatan antar atom itu ada tiga jenis. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, sama satu lagi ikatan logam. Nah, sama satu lagi ikatan logam. Ya, itu adalah ikatan antar atom. Itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang kedua itu adalah ikatan antar molekul. Gitu. Ikatan antar molekul. Antar molekul maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau ada atom H sama atom O mau gabung, itu berarti mereka berikatan antar atom. Ya. Terus misalnya ada H2O. H2O kan molekul nih. H2O mau ketemu sama H2O lagi. Misalkan. Pas gabung, itu yang terjadi adalah ikatan antar molekul. Gitu. Jadi gampangnya adalah kalau ikatan antar atom ya satu orang ketemu satu orang. Berdua dia jadi apa tuh ikatannya? Gitu. Ya, kalau ikatan antar molekul ada grup A mau ketemu sama grup B. Ikatan antar molekulnya apa? Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan titik didih yang tepat itu dia siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, itu kita nanti pakai ke ikatan yang kedua ini, teman-teman. Ke ikatan yang kedua ini, ikatan antar molekul. Ya. Kenapa bukan yang ikatan antar atom, Kak? Itu karena kalau ikatan antar atom itu biasanya kaitannya sama kepolarannya aja. Kepolarannya si senyawa. Gitu. Kepolaran tuh maksudnya ya gampang larut dalam air atau enggak. Gitu kan. Sebenarnya polar juga ada beberapa pengertian lagi sih, ya kan? Yang gampangnya adalah polar itu mudah larut dalam air. Nah, kalau titik didih itu nanti ikatannya tentang ikatan antar molekul. Nah, sekarang aku ingetin lagi untuk ikatan antar molekul itu ada apa aja. Atau mungkin di antara kalian ada yang ingat ikatan antar molekul. Kovalen, Kak. Kovalen? Kovalen tadi itu ikatan antar atom, cuy. Jadi antara atom A ketemu atom B kayak berikatan kovalen, gitu ya. Kalau AB, apa? Hidrogen. Betul, betul sekali. Ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan antar molekul itu juga ada 3 ya, teman-teman. Juga ada 3. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah ikatan dipol-dipol. Ada yang pernah dengar? Pernah, Kak. Pernah ya, oke. Ikatan dipol-dipol ini juga dibagi menjadi 2, teman-teman. Apa aja tuh? Ada dipol yang permanen, ada dipol yang terinduksi atau biasanya dipol terimbas. Gitu. Ya, pengertiannya nanti ya. Kemudian yang kedua itu adalah ikatan Walls. van der Walls. Betul, van der Waals atau gaya London. Sip, gaya London. Oke, baru deh yang ketiga yang tadi disebutin bahwa ada ikatan hidrogen. Nah, kayak gitu. Untuk yang sering keluar di mana namanya di UTBK atau di SIMAK itu ikatan hidrogen. Ya. Nah, untuk ikatan dipol-dipol dia tuh pengertiannya apa sih, gitu kan? Ikatan dipol-dipol itu adalah ikatan antar molekul polar. Gitu. Ikatan antar molekul yang bersifat polar. Nah, ada dipol permanen sama ada dipol terinduksi. Dipol permanen itu berarti dia molekul yang polar ketemu sama molekul yang polar juga. Gitu. Kemudian kalau dipol terinduksi atau dipol terimbas, itu adalah molekul yang polar ketemu sama yang
non polar. Itu, teman-teman. Ya. Nah, nanti ini nggak akan terlalu aku bahas lebih dalam ya, karena nanti takut waktunya nggak keburu juga. Akan kita lanjutin lagi pembahasannya kalau soalnya ini nggak cukup ya. Kalian akan bisa dapetin lagi di KBM nanti, di KBM les SK ya. Gitu. Nah, ini dipol terinduksi berarti antara molekul yang polar ketemu sama yang non-polar. Nanti polar sama non-polarnya ditentukan dari ikatan antar atomnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang kedua, ikatan van der Waals atau gaya London, ini adalah ikatan antar molekul yang sama-sama non-polar. Gitu. Ya. Jadi molekul polar sama molekul non-polar ketemu sama molekul non-polar itu nanti akan berikatan secara van der Waals. Gitu. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi di ikatan hidrogen karena yang nentuin titik didihnya besar atau kecil itu ikatan hidrogennya dia ada atau enggak. Gitu. Oke. Nah, ikatan hidrogen ini pengertiannya adalah ikatan antara siapa? Atom hidrogen. Betul. Hidrogen. Dengan jadi jangan sampai diartikan ikatan antara atom hidrogen dengan atom hidrogen, Kak. Oh, bukan. Ya, kalau antara atom hidrogen dengan atom hidrogen balik lagi ke ikatan antar atom. Nah, ikatan hidrogen itu pokoknya dia antar molekul, ikatan antara hidrogen pada suatu molekul, nanti aku kasih ilustrasinya ya. Jadi ada molekul satu nih yang ada hidrogennya, gitu, dengan atom elektronegatif pada molekul lain. Gitu. Jadi ikatan antara hidrogen pada suatu molekul dengan atom elektronegatif pada molekul lain. Kak, atom elektronegatif itu apa? Gitu kan. Atom elektronegatif itu adalah atom yang gampang banget menarik elektron. Siapa aja, Kak, yang elektronegatif? Yang elektronegatif itu adalah no Fanta, Coca-Cola, bir itu. Agak maksa ya, nggak apa-apa lah ya. NO, F, Cl, Br, dan I. Tuh. Ya. Nah, jadi antara hidrogen pada suatu molekul dengan atom elektronegatif pada molekul lain, itu dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Contohnya aku kasih warna yang lain, misalnya H2O, ini kebetulan ada air ya, H2O, mau ketemu sama siapa ya, NH3 misalkan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, nanti antara H2O kalau ketemu sama NH3 jadinya gimana kan gitu ya. Mereka akan membentuk ikatan hidrogen. Gimana Kak maksudnya? Antara hidrogen pada suatu molekul ya dengan atom elektronegatif pada molekul lain. Nah, di molekul lainnya atau di NH3-nya ini yang elektronegatif yang mana, teman-teman? H ya. Yang elektronegatif loh. Hidrogennya udah nih tadi. Hidrogen dari H2O N. satu. Nah, N. ketemu sama N ya. Elektronegatif itu yang menerima ya, Kak, bukan yang memberi. Yang menerima elektron. Ya menarik, benar. Gitu. Nah, nanti H ini sama N, nah dia akan berikatan tuh. Nah, ikatan inilah yang dinamakan dengan ikatan hidrogen. Gitu. Kemudian ada lagi nggak nih? Ada ya. Ada ikatan antara H pada suatu molekul dengan atom elektronegatif di molekul lain. Siapa nih?
O, Kak. Nah, betul. Gitu. Ini juga antara H dari NH3 ketemu sama O-nya H2O, itu dia bisa membentuk juga ikatan hidrogen. Itu, teman-teman. Nah, cara menentukan yang titik didihnya paling tinggi itu kayak gini, kalau dia punya ikatan hidrogen, dia punya atom elektronegatif, dia punya H, itu dia pasti titik didihnya, pokoknya gini, kalau udah punya ikatan hidrogen, itu dia udah paling menang deh. Titik didihnya udah pasti paling tinggi. Itu karena ikatan hidrogen itu kuat banget. Secara kan elektronegatif ya, diikat banget tuh elektronnya. Gitu. Nah, jadi teman-teman cara menentukan yang mana yang paling gede itu pertama kalian cek dulu mereka tuh punya ikatan hidrogen atau enggak. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari DME dulu misalkan CH3O CH3, kemudian untuk si metanol CH3OH sama si air HOH. Gitu. Nah, dari ketiga ini yang udah jelas banget tadi punya ikatan hidrogen pasti si H2O ya, karena tadi aku jadikan contoh juga, karena dia ada H-nya, ada atom elektronegatifnya. Gitu. Kemudian si ini juga ada nih, ada H-nya, ada atom elektronegatifnya. Yang ini juga ada kan? Nah, yang CH3O CH3 kalau dilihat-lihat ada juga nih kayaknya kan, ada O-nya sama ada H yang nempel di sini, yang nempel di CH3 gitu. Oh, berarti kemungkinan semuanya bisa nih. Tuh, kemungkinan semuanya bisa membentuk ikatan hidrogen. Tinggal yang mana yang lebih kuat. Gitu, teman-teman. Ya. Tuh, yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu adalah yang paling sedikit mengikat rantai C. Yang paling sedikit. Jadi, kalau misalkan Rantai C itu apa? rantai C ini nih, CH3 nih rantai C. Tuh. Itu. Jadi kalau dia ngikat C, rantai C, itu dari mulai C-nya 1 sampai C-nya banyak banget gitu ya. Makin banyak C-nya, itu akan makin sedikit ikatan hidrogennya. Gitu. Nyambung? Nyambung. Sip. Berarti yang paling gede yang mana cuy ikatan hidrogennya? Air. Sip, cakep. Karena dia nggak ada rantai C-nya. Gitu kan. Nah, jadi aku tulis deh. Yang rantai C itu nanti makin banyak rantai C-nya, itu nanti ikatan hidrogennya makin lemah. Gitu. Jadi si rantai C ini kalau bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya banget ya, rantai C itu nanti disebut sebagai halangan sterik. Itu sih lebih ke nanti ya pas udah kalian kelas 12 dan dan mahasiswa gitu ya. Rantai C itu sebagai halangan sterik. Makin banyak rantai C-nya, halangan steriknya makin banyak. Namanya juga halangan, berarti dia akan makin melemahkan ikatan. Berarti otomatis ya, ikatannya si air akan lebih besar dibandingkan metanol. Ya. Jadi kalau diurutin ini adalah yang pertama gitu. Ini adalah yang kedua karena ada C-nya 1, ya kan? Yang paling atas itu adalah urutan yang terakhir. Yang ketiga karena rantai C-nya lebih banyak nih. Gitu. Berarti air lebih besar dari metanol, lebih besar daripada metil ether. Oke. Dari ikatan hidrogennya lebih gede ya udah, berarti titik didihnya akan makin gede juga. Kak, berarti syarat untuk ikatan hidrogen tuh harus ada NOF, CE, BRI sama harus ada H. Betul. Betul sekali. Ya, itu cara tercepatnya ngelihat kira-kira dia punya ikatan hidrogen atau enggak. Kalau udah ada,
Lu lihat aja ada rantai C-nya atau enggak. Kalau banyak rantai C-nya berarti lemah gitu. Ya. Oke, berarti yang mana nih? Jawabannya adalah yang B ya. Itu air paling besar, kemudian metanol, kemudian si DME yang paling kecil. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Nih ikatan kimia tuh kelihatan kayak ribet, tapi kalau kita dalemin sebenarnya asik loh. Teman-teman, dari mulai kita tahu dia tuh polar atau enggak, seru banget. Bikin-bikin struktur Lewis gitu kan ya. Terus habis itu kalau udah tahu polar, oh berarti dia bisa membentuk ikatan apa nih, dipol-dipol atau ikatan hidrogen gitu. Oke, sampai sini nomor 47. Kira-kira gimana teman-teman? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Sip deh kalau gitu teman-teman, kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 48. Jadi ini aku ngasih tau dulu ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada nomor-nomor yang nggak urut, itu aku sengaja pilih memang. Sengaja pilih yang materinya tuh kalian kenal dulu. Kelas 10 dan kelas 11. Gitu ya. Nah, ini nomor 48. Materinya udah aku tulisin juga, asam dan basa masuknya ke penyangga. Nah, ini kan materi pasti kalian masih fresh banget ya. Kelas 11 semester 2. Gitu, kelas 11 semester 2. Nah, untuk materi kelas 11 ini teman-teman, aku kasih tahu juga. Jadi kelas 11 itu kan materinya paling banyak ya. Materinya paling banyak, dan itu juga menjadi materi yang paling, apa ngomongnya ya, kayak kuncinya gitulah. Kayak kuncinya. Jadi dari mulai asam basa kan dia banyak banget tuh ya. Dari mulai pengenceran, terus ada apa lagi? Titrasi, terus ada larutan penyangga, ada apa lagi? Hidrolisis. Betul, ada hidrolisis gitu kan. Nah, itu udah banyak banget tuh. Nah, itu asam basa itu adalah salah satu bab yang paling banyak juga teman-teman keluar di UTBK. Gitu. Ya, karena si subbabnya aja banyak. Jadi model soalnya juga kan lebih banyak variasinya. Gitu. Jadi kalau kalian tanya, Kak, kalau di UTBK itu materi kimia yang paling sering keluar tuh apa aja? Aku bisa jawab yang pertama itu adalah stoikiometri. Tahu stoikiometri di kelas berapa? 11. 10. 10. Nah, stoikiometri pertama kalinya kalian ketemu sama mol, ya kan? Gitu. Nah, udah deh tuh, stoikiometri pasti banyak. Kemudian yang kedua adalah si asam dan basa ini, teman-teman. Gitu. Dia lumayan banyak banget variasi soalnya. Gitu. Ya, nah sekarang kita ingat-ingat lagi nih untuk asam basa terutama larutan penyangga seperti apa. Gitu ya. Ada yang ingat nggak penyangga itu apa artinya, teman-teman? Nama lainnya apa? Larutan penyangga nama lainnya adalah larutan? Buffer. Betul, buffer. Apaan tuh artinya? Larutan yang tidak mudah berubah. Jadi larutan yang nggak gampang mengubah pH. Ya, larutan yang akan mempertahankan pH. Nanti akan aku rangkumin lagi. Biasanya kalau di asam basa tuh kalian puyeng sama cara ngebedain penyangga sama hidrolisis kan? Karena mereka sama-sama asam ditambah basa. Terus ditanyanya pH-pH juga, gitu kan? Nah, nanti akan aku kasih tahu juga perbedaannya. Ya, jadi buffer itu adalah larutan yang mempertahankan pH. Yang kalau ditambah asam, segimanapun banyaknya, pH-nya segitu-gitu aja. Yang ditambahin basa, sebanyak apa, itu pH-nya segitu-gitu aja. Ya. Kemudian, langsung aja kita bahas ke nomor 48. Kalau ketemu soal cerita, dalam 50 mili larutan CH3COOH molar, ditambahkan 30 mili NaOH dengan konsentrasi yang sama. Berarti konsentrasinya juga sama-sama 0,1 ya. Sama-sama 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah pH campurannya berapa.
dan ada Ka-nya di sini. Kalau ada Ka-nya artinya apa, teman-teman? Lemah. Buffer asam. Betul. Kalau ada Ka-nya berarti dia asamnya asam lemah. Gitu ya. Ceritanya kita belum tahu nih kalau ini buffer atau hidrolisis. Gitu. Ya. Terus kita pastiin dulu caranya adalah kalau datanya udah komplit semua, kalian bikin MRS, mula-mula, reaksi, sisa. Gitu. Ya, kalian rangkum dulu CH3COOH-nya itu ada sebanyak 50 mili, konsentrasinya 0,100, sama aja. Kemudian NaOH ada sebanyak 30 mili, konsentrasinya juga sama, 0,100 juga. Nah, dari sini kalian cari dulu molnya. Cari dulu molnya. Gimana rumus mol? Jadi kalau ada konsentrasi, rumusnya itu adalah N per V. N-nya itu adalah mol, V-nya adalah volume. Itu. Sip ya, sampai sini dulu. Gimana, nyambung? Nyambung nggak? Kak. Nyambung Kak, nyambung. Oke, sip. Jadi rumus konsentrasi itu mol per volume. Berarti kalau kita mau cari mol, ya tinggal kalian kali aja ya konsentrasinya dengan volumenya. Itu tinggal kalian kali, berarti ini jadinya 5 ya. 5. Dan yang satu lagi 30 kali 0,1, berarti 3. Satuannya milimol. Milimol. Kenapa Kak kok milimol? Karena volumenya mililiter. Jadi satuan molnya juga pakai mili, itu milimol. Oke? Gitu. Kalau udah kalian bikin reaksinya, kalian bikin MRS-nya. Gitu. Jadi CH3COOH ditambah NaOH menjadi apa coba? CH3COO. CH3CO. Betul, CH3COONA. Ini pasti udah ini banget ya, udah sering banget keluar nih si NaOH sama CH3COH. CH3COONA tambah H2O. ya, H2O. sip, tambah Nah, ini H2O. Kak, ini gimana sih Kak cara apa? Cara mencari ini nih yang kanannya ini? Oh, yang produknya. Oke. Sip. Jadi gini ya. Yang pertama CH3COH kalian tadi udah tahu kalau dia itu adalah asam ya. Asamnya asam lemah karena ada Ka-nya nih di sini. Oke. Asam tambah basa jadinya garam plus air. Nah, ini juga sering banget ditanyain, Kak, gimana itu nyatuinnya? Kenapa bisa jadi CH3COONA gitu kan? Caranya adalah kalian jabarkan dulu, teman-teman. Kalian jabarin dulu. Si asam itu pasti ada H plusnya. Ya. Jadi dia jadi H plus ditambah CH3COO min. Kalau basa dia pasti ada OH minnya, ya kan? Ada OH minnya, berarti satunya lagi adalah Na plus. Itu. Nah, nanti nyatuinnya gimana? Yang positif ketemu sama negatif. Tuh. Ya, H sama OH gabung jadi H2O. Gitu. Sisanya si Na-nya ya ketemu sama CH3COO min. Makanya jadi CH3COONA. Begitu. Gimana? Nyambung? Nyambung. Sip. Oh iya Kak, iya Kak. Jadi kayak gitu ya. Jadi si airnya itu dapat dari H plusnya asam tambah OH-nya basa. Itu sisanya ya udah jadi garamnya. Gitu. Sip, oke. Kalau gitu, kalau udah direaksiin, udah komplit, kalian tinggal bikin mula-mula reaksi sisa. Langsung muncul lagi pertanyaan, kenapa sih Kak harus bikin MRS? Gitu, kenapa sih harus bikin mula-mula reaksi sisa? Ya karena kita harus tahu, ada nggak nih yang bersisa? Kalau ada yang bersisa, masuknya ke penyangga atau hidrolisis. Kayak gitu. Ya, jadi kita lihat dulu dari MRS-nya. Nanti aku kasih ingat ke kalian, yang sisa tuh siapa, yang nggak sisa tuh siapa gitu ya. Masukin molnya teman-teman.
Masukkan mol secukupnya. Jadi ini 5 milimol buat CH3COH, NaOH-nya tadi 3 milimol, ya. Terus dari sini, yang habis duluan yang mana teman-teman? NaOH Kenapa tuh yang NaOH habis duluan? karena dia reaksi pembatas. Kalau reaksi pembatas artinya apa sih? Yang kayak gimana reaksi pembatas tuh? Yang habis. Yang habis Benar, duluan. yang molnya habis duluan, yang molnya lebih kecil. Gitu. Ya. Jadi yang molnya lebih kecil, dia itu akan habis duluan. Kalau dia akan habis, nggak ada sisanya berarti yang bereaksi sama 3 juga. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk si CH3 nih, yang bereaksi di CH3COH berapa, teman-teman? 3 juga. Kenapa? Karena itu bisa Dikurang sama yang paling kecil. Karena dikurang sama yang paling kecil. Lihatnya dari perbandingan koefisien, teman-teman. Ya, kalau ada yang masih bingung koefisien yang mana, Kak? Ini nih, yang depan. CH3COH-nya kan ada 1. Ya, NaOH-nya ada 1. Berarti nanti perbandingan koefisien aja. 1/1 dikali 3. Maka dapat 3 juga. Ya, berarti yang bereaksi 3, mula-mulanya 5, sisanya 2. Gitu, 2 milimol, ini sisanya si asam ya, CH3COH. Untuk garamnya teman-teman, berapa nih garamnya? 3. 3 juga, kenapa? Karena koefisiennya juga sama-sama 1 ya. Jadi semua 3 milimol. Untuk air terserah kalian, mau ditulis boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, karena toh dia nggak akan masuk ke dalam rumus juga teman-teman. Ya, gitu. Jadi asamnya sisanya berapa, garamnya terbentuknya berapa. Nah, itu yang kita butuhin. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat-lihat di sini ternyata asamnya bersisa. Nah, kalau asamnya bersisa masuknya ke penyangga atau ke hidrolisis? Penyangga. Penyangga, betul. Jadi, ciri khasnya penyangga itu adalah yang lemahnya akan bersisa. Ya. Jadi, asam lemahnya bersisa. Ya udahlah ya. Yang penting paham. Bersisa. Nah, terus kalau dia asam lemahnya bersisa, berarti sifatnya sebagai buffer asam atau penyangga asam. Nah, terus kita mau tahu pH-nya, rumusnya. Gimana tuh rumus untuk buffer asam? A dikali asam per mol garam. Sip. Berarti kalau misalkan dia buffernya buffer asam, kalian butuh cari konsentrasi H+. Ya, gitu. Konsentrasi H+, rumusnya Ka dikali mol asam per mol garam. Gitu. Ka-nya tadi udah ada ya, 2 kali 10 pangkat min 5 dikali, nah ini mol asam dan mol garamnya itu kalian masukin yang bawah ya, yang S, yang sisa. Gitu. Jangan masukin yang mula-mula, karena kalau mula-mulanya garamnya pasti 0 kan, mula-mulanya. Mol asamnya 2, mol garamnya 3. Oke, jadi 4/3 ya. 4/3 kali 10 pangkat min 5. 4/3 tuh 1,33. 1,33 kali 10 pangkat min 5. Udah langsung aja dicari, lihat di opsi, ternyata kebetulan cuma 1 kan. Jawabannya yang E. 5 dikurang 5 min log 1,33. Itu karena pH-nya itu adalah min log H+, berarti pH-nya min log 1,33 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini tinggal maju ke depan ya, 5 min log 1,33. Gitu. Maka opsi yang benar itu adalah yang E. Gitu. Oke, jadi kalau di sini dia masuknya ke penyangga,
Tapi kalau belum ada informasi apa-apa, ya udah caranya kayak gitu. Dicari milimolnya, kemudian kalian cari mula-mula reaksi sisanya, baru ditentukan. Kalau dia masih ada yang bersisa, yang lemah bersisa, berarti itu buffer atau penyangga. Gitu. Nah, sekarang gimana nih bedanya sama hidrolisis? Gitu kan. Sebelum ke situ, untuk nomor 48 ini, kira-kira gimana teman-teman? Nyambung? Kak, Ya? Nyambung Kak, soalnya masih baru. boleh dijelasin yang 3 dulu nggak itu? Bisa dapat 3 dari mana? Yang 3 yang 3 mana nih? milimol. Yang kurang. garam. Yang basah. Oh, yang basah. Tinggal dikali aja nih, 30 kali 0,1. 3 milimol. Terus habis itu, karena dia lebih kecil, ada 5 sama 3 kan? Nah, yang lebih kecil molnya, itu dia akan habis. Nah, kalau dia akan habis, maka yang bereaksi juga akan sama dengan mula-mula, teman-teman. Jadi di sini 3 juga. Gitu. Nah, nanti kalau udah dapat yang habis, dapat reaksi pembatasnya, itu mencari yang lain tinggal pakai perbandingan koefisien aja. Gitu. Karena kebetulan semuanya koefisiennya 1, jadi semuanya sama-sama 3 juga yang bereaksi. Gitu. Oke, Kak, makasih. Sip, sama-sama. Oke, ini masih fresh ya, masih baru kemarin soalnya si asam basa kalian lewati. Oke, kalau gitu bisa lanjut ya, teman-teman. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perbedaannya antara larutan penyangga sama hidrolisis garam. Gitu. Nah, ini tuh yang paling sering tukar, Kak, ini tuh rumusnya yang mana ya? Soalnya kalau kayak gini masuknya kemana? Hidrolisis atau buffer? Jadi untuk ciri-cirinya dulu ya teman-teman ya. Pertama, larutan penyangga sama hidrolisis garam itu dia pasti campuran asam dan basa. Itu pasti. Ya. Perbedaannya yang pertama, kalau larutan buffer itu dia disusun dari yang lemah ditambah yang kuat. Jadi bisa ada 2 kombinasi, asam lemah tambah basa kuat. Nah, contohnya udah aku kasih di situ ya. CH3COH tambah NaOH. Bisa juga basa lemah tambah asam kuat. Ya, jadi harus yang lemah sama yang kuat. Dengan catatan mol zat yang lemah itu akan bersisa gitu. Ya, akan bersisa. Tahu dari mana itu bersisa? Tahu dari mananya kalian lihat kemungkinan besar yang molnya lebih besar, dia akan bersisa. Waduh. Internet connection unstable. Oke, masih kelihatan kan ya si PPT-nya? Jika Masih Kak. Masih, Kak. Oke. Nah, jadi mol zat yang lemahnya itu akan bersisa, ya. Nah, kemudian yang tadi, ketika dia asam lemah tambah basa kuat, maka nanti si asam lemahnya akan bersisa. Dia akan bersisa, maka dia akan membentuk buffer asam. Nah, buffer asam rumusnya yang kayak gimana? Yang tadi, H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Nah, biasanya ini ada yang mol asam per mol garam, ada juga yang mol asam per mol basa konjugasi. Misalnya gitu. Misalnya kalau di buku kalian ada yang tulisannya kayak gini, itu sama aja. Ya, basa konjugasi berarti garamnya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk basa lemah tambah asam kuat, ya berarti basa lemahnya harus bersisa. Kak. Gimana caranya dia asam lemah dan basa kuat sih, Kak? Cara tahu basa kuat atau asam lemah? Oh, oke. Cara tahu asam lemah sama basa kuat. Tinggal dilihat aja di soal. Contoh yang ini ya. Bentar. Yang tadi. Ketika dia ada Ka-nya, pokoknya Ka itu dia untuk asam lemah. Gitu. Ada Ka atau Kb-nya gitu. Kalau ada Kb-nya berarti dia basa lemah.
Itu. Oke, nyambung? Kalau misalnya nggak dikasih keterangan KA atau KB gimana? Misalnya nggak ada keterangannya. Nah, kalau misalkan nggak ada keterangannya berarti ya mau nggak mau kamu harus hafal juga teman-teman. Kamu juga harus hafal contoh-contohnya gitu. Nanti contoh-contohnya aku kasih juga ya. Contoh-contohnya yang nggak akan gimana ya, nggak akan aneh-aneh sih sebenarnya contoh soal-soalnya tuh pasti yang sering keluar aja CH3COH, HCl gitu. Cuman kalau udah ditanya PH nggak mungkin nggak dikasih tahu KA atau KB-nya. Gitu. Ya, biasanya kalau yang nggak dikasih tahu KA atau KB-nya itu dia cuma nanya doang. Kira-kira CH3COH tambah NaOH itu dia bisa nggak jadi penyangga? Misalnya soalnya kayak gitu doang. Nah, udah tuh inget-inget, oh CH3COH tuh lemah atau kuat gitu. Kalau dia lemah tambah kuat, berarti bisa jadi penyangga gitu. Oke? Aman? Gimana tadi tuh? Siapa yang nanya? Bima, siapa Bima nggak sih tadi? Iya Kak. Aman ya. Nanti contoh-contohnya aku tulisin juga. Oke, lanjut lagi tadi. Nah ini, kalau dia basa lemah tambah asam kuat, berarti basa lemahnya harus bersisa kalau mau jadi penyangga ya. Dia buffernya buffer basa. Berarti rumusnya adalah lawannya aja OH- kan kalau basa tuh. Berarti ini KB dikali mol basa per mol garam. Itu per mol garam atau mol asam besi. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kalau larutan buffer atau penyangga itu dia bisa dikasih tahu asam lemah tambah basa kuat atau basa lemah tambah asam kuat atau bisa juga modelnya begini. Di soal benar-benar cuman ada asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Gitu. Nah, itu juga masuk ke penyangga. Gitu. Ya, atau basa lemah dan asam konjugasinya, basa lemah dan garamnya. Itu juga masuk ke penyangga. Contoh soalnya misalkan hitunglah pH yang mengandung Nah, misalnya gini, hitunglah pH larutan yang mengandung 0,6 mol CH3COH dan 0,3 mol CH3CONA. Nah, di sini benar-benar cuman ada data si asamnya, ya asam lemah yang ada Ka-nya. Kemudian ada data dari si garamnya CH3COONA. Atau dari mana itu garam, Kak? Gitu. Yang satunya CH3COOH, ya. Satu lagi CH3COONA. Jadi gampangnya gini, misalnya ada CH3COH sama CH3COONA, ya udah karena sama-sama ada COO-nya, gitu berarti si CH3COONA-nya itu adalah garamnya. Gitu. Kalau dia CH3COOH ada H-nya berarti dia masih asam karena ada H plusnya, gitu kan? Nah, misalnya CH3COH dan CH3COOK, ya udah CH3COOK-nya itu adalah garamnya juga. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, ada data asam lemah, ada data garam, itu udah pasti masuk ke penyangga. Gitu.
Ya, jadi kalau mau tahu si pH-nya berapa, langsung masuk aja. Karena dia ada Ka-nya, masuk ke H+, sama dengan Ka, kali mol asam per mol garam. Gitu. Oke, nah kemudian untuk yang hidrolisis garam gimana nih? Nah, kalau hidrolisis garam, dia campuran dari asam dan basa juga, tapi semua campurannya bisa, teman-teman. Dari mulai yang kuat-kuat sampai yang lemah-lemah. Gitu. Disusun dari campuran asam kuat tambah basa asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, ataupun asam lemah tambah basa lemah. Gitu. Dengan catatan mol asam maupun basanya akan habis bereaksi, habis total. Kalau penyangga harus ada sisanya. Kalau hidrolisis kagak boleh ada sisanya. Oke. Gitu. Jadi nanti kalian bisa membedakannya, makanya itu tadi harus pakai MRS. Ya kan, harus pakai mula-mula reaksi sisa supaya tahu ada sisanya enggak gitu. Kalau nggak ada sisanya berarti masuknya ke hidrolisis. Ya, hidrolisis garam dari namanya aja teman-teman, hidro itu air, lisis itu pecah. Ya, berarti ini adalah pemecahan senyawa garam oleh air. Pemecahan garam oleh air. Ya. Gitu. Nah, nanti yang menjadi persoalan di hidrolisis garam itu, selain nanti rumusnya beda banget sama penyangga, kita juga akan bisa ditanya yang mana sih garam yang bisa dihidrolisis, yang mana sih garam yang nggak bisa dihidrolisis. Gitu. Ya. Nah, nanti garam yang bisa dihidrolisis, yang bisa dipecah, itu adalah garam yang mengandung ion lemah. Maksudnya gimana, Kak? Kalau misalnya campuran dari asam kuat tambah basa lemah, ini garamnya bisa dihidrolisis. Kalau kuat sama kuat, garamnya nggak bisa dihidrolisis. Ya, garamnya tidak terhidrolisis. Nah, kalau ini garamnya bisa terhidrolisis. Terhidrolisisnya nggak semua, karena yang lemah cuma satu ya. Makanya dia bahasanya adalah terhidrolisis parsial atau sebagian. Asam lemah tambah basa kuat, garamnya bisa dihidrolisis nggak? Bisa ya? Bisa. Hah? Bisa kan ya? Asam lemah tambah basa kuat? Bisa, karena dia masih ada yang lemahnya tuh. Terhidrolisis secara parsial. Basa lemah sama asam lemah, bisa nggak nih garamnya terhidrolisis? Bisa. Bisa. Campuran. Sebagian atau enggak? Sempurna. Seluruhnya. Seluruhnya. Betul, berarti terhidrolisis secara total. Itu dulu untuk poin pertama. Kemudian yang poin kedua, setelah dia bisa dihidrolisis atau enggak, kita tentuin sifatnya apa. Sifatnya ngikut ke basa atau ngikut ke asam. Gitu ya. Nah, kalau penyangga, tadi dia masih ada yang bersisa. Jadi sifat garamnya ngikutin yang masih bersisa tersebut. Ya, kalau hidrolisis karena dia udah habis bis molnya, jadi sifat garamnya ngikutin yang kuat. Gitu. Ya. Berarti untuk yang ini asam kuat tambah basa kuat, sifat garamnya apa nih? Netral. Netral. Kalau misalkan kuat-kuat, dia sifatnya netral. Nah, kalau dia sifatnya netral, kalian nggak usah capek-capek ngitung ya, pH-nya pasti 7. berapa? 7. Sip. 7. Sip. Oke. Terus kalau asam kuat tambah basa lemah, sifatnya apa nih? Asam. Oke. Oh ya, asam. Kalau sifatnya asam, berarti pasti pH-nya nanti akan kurang dari 7 ya. Rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? Akar K
KW per KB. Betul. Konsentrasinya konsentrasi apa nih? Konsentrasi garam yang terhidrolisis. Bukan. Gimana? Kalau H, Plus. sip, H plus ya. Jadi kalau sifatnya asam dia pasti nyarinya adalah konsentrasi H plus. Akar tadi udah benar. K. A. KW per KB. Nah, betul. KW per KB dikali konsentrasi garam. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang asam lemah tambah basa kuat, teman-teman, sifatnya apa nih? Basa. Oke. Sifatnya basa berarti rumusnya gimana? Ini pasti pH-nya di atas 7 ya. Yuk, rumusnya konsentrasi. Ya. Min KW W per per KA KA. Oke, dikali MG. betul. Nah, KW per KA dikali konsentrasi garam. Kak, itu tuh molaritas garam. Kalau untuk yang M garam itu Itu molaritas garamnya. Apa? Iya. Molaritas ya. Jadi nanti kamu dapat molaritas garamnya dari mana? Ya dari si MRS-nya itu. KW itu apa KW itu? KW. Nah, KW apa? Coba ada yang tahu nggak? 10 pangkat min 14. Tetapan ionisasi air. Betul, KW itu jadi K itu teman-teman, K itu konstanta. Ya, ada KA, ada KB, ada KW. KA-nya itu konstanta asam, KB-nya konstanta basa, KW-nya konstanta water, air. Ya. Terus kalau namanya tetapan ya udah dia pasti tetap 10 pangkat min 14 untuk KW. Ya, KA sama KB akan beda-beda tergantung dari asamnya asam apa, basanya basa apa. Ya, tapi yang jelas dia udah berbentuk tetapan. Oke, KW-nya 10 pangkat min 14 ya. Sip, lanjut lagi kalau asam lemah tambah basa lemah, cuy. Sifatnya apa nih? Tergantung nilai KA sama KB-nya. Nah, betul sekali. Jadi kalau asam lemah sama basa lemah, dia pasti KA ya. Asam lemah pasti punya KA, basa lemah pasti punya KB. Tinggal disesuaikan aja. Ketika KA-nya lebih besar daripada KB, yang menang adalah yang asam. Sifatnya adalah asam. Ya, kalau sifatnya asam berarti konsentrasi yang kalian cari adalah H+ sama dengan akar KA per KB. KW-nya jangan lupa, KW kali KA per KB. Ya. Itu. Kemudian kalau misalkan KA-nya sama kayak KB, berarti sifatnya Netral. ya. Berarti sifatnya netral, ya. Sifatnya netral berarti pH-nya juga pasti 7. Kemudian kalau KA-nya ternyata lebih kecil daripada KB, yang menang pasti yang basa. Berarti konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar KB. KW dikali KB, betul, per KA. Nah, begitu teman-teman. Oke, jadi sampai sini perbedaannya si buffer sama hidrolisis udah lumayan kebayang ya? Bayang Kak. Iya, Kak. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, lanjut soal nomor 50. Soal nomor 50. Juga pengen di screenshot. Oh iya, oke. Aduh. Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh, gimana? Kalau yang di larutan buffer, yang pas di MRS itu kan yang bersisa yang lemah-lemah. Kalau di Betul. hidrolisis garam, pas di MRS itu yang bersisa apa, Kak? Nggak ada. Karena tuh, nggak ada. Jadi mol asam sama basanya habis. Gitu. Jadi itu yang ngebedain kan, kalau masih ada sisa, Iya. berarti punya enggak. Oke, Kak. Makasih. Oke. Udah tadi, Bim?
Sip, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 50. Ini udah aku kasih tahu juga babnya masih tentang asam basa. Lebih tepatnya tentang titrasi atau penetralan. Gitu. Jadi di sini ada perhatikan kurva titrasi larutan 0,1 molar 40 mili MCOH dan dia suatu basa lemah ya. Dan juga 0,1 molar HCl. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kurvanya. Harga tersebut, harga Ka dari MCOH. Hati-hati, jangan panik dulu teman-teman, jangan langsung, Kak itu kan basa, kenapa ditanyanya Ka? Santuy dulu aja, ya. Kita lihat pertama dari mulai keywordnya dulu. Jadi aku selalu menekankan ketika kalian ketemu soal, cari keywordnya dulu teman-teman. Cari keywordnya dulu, oh di sini ternyata ada titrasi Kak. Gitu. Titrasi itu nama lain dari penetralan. Penetralan pasti terjadi antara asam dan basa. Jadi asam akan dinetralkan oleh basa, begitu juga sebaliknya. Ya. Setelah itu, oke, titrasi udah beres, datanya apa aja nih? Pertama ada MCOH sebagai basa lemah. Data udah komplit, ada molaritas, ada volume. Oke. Kemudian dia di titrasi dinetralkan sama molar HCl. Oke ya, asamnya dapat, basanya dapat, datanya ada. Nah, terus kalian lihat, kalian ingat-ingat rumusnya. Rumus untuk titrasi seperti apa, teman-teman? A dikali M dikali V asam dengan B dikali M kali V basa. Betul, jadi VA dikali MA dikali A sama dengan VB MB kali B. Yang ada A-nya itu pokoknya asam. Yang ada B-nya itu basa. Ya. Jadi VA itu adalah volume asam, MA-nya adalah konsentrasi asam, A-nya adalah jumlah H+. Jumlah H+ dari si asam itu ada berapa? Ya. VB volume basa, MB konsentrasi basa, B-nya adalah jumlah OH-. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini baru kalian lihat ke kurvanya. Nah, jadi pertama gini dulu deh. HCl di sini ada konsentrasinya. Berarti 0,1 M itu sebagai MA-nya. Karena HCl adalah asam. Kan gitu ya. Kemudian untuk MCOH-nya di sini ada 40 mili, berarti volume basanya, VB-nya, ada 0,1 molar. Oh, ini berarti MB-nya, Kak. Gitu, konsentrasinya. Ya kan? Berarti kalau dilihat-lihat dari sini, yang belum kita punya itu adalah volume dari asamnya. VA-nya belum ada. Nah, gitu. VA-nya dapat dari mana? VA-nya kalian lihat di kurva. Gitu. VA-nya kalian lihat di kurva. Nah, ini kan sumbu X-nya adalah volume titrannya, volume HCl-nya. Gitu ya. Volume HCl-nya. Nah, kalian lihatnya ke kurva, yang mana Kak? Yang 20 atau yang 40? Kalian lihat yang 40. Gitu. Kenapa sih? Jadi kalau ada kurva, kalian lihat ke daerah titik ekivalen. Titik ekivalen apaan, Kak? Titik ekivalen itu adalah keadaan di mana mol asamnya udah sama kayak mol basa. Itu. Kalau di kurva lihatnya dari mana, Kak? Kamu lihat yang ini, yang bentuknya udah apa tuh namanya? Datar, bukan datar. Stabil, udah stagnan gitu. Ya. Nah, ini itu adalah keadaan titik ekivalen.
Sampai sini dulu gimana? Nyambung? Nyambung Kak. Oke, sip. Kalau udah, nah kalau kalian udah lihat ke titik ekivalen, lihat deh tuh pH-nya berapa saat titik ekivalen. Gitu. Oh, ternyata ini kan pH-nya adalah 5,5. Gitu ya. pH-nya 5,5. Nah, dari sini kalian bisa langsung simpulkan dulu. Kalau pH-nya 5,5 berarti dia masih di bawah 7. Berarti pH-nya asam atau basa? Kalau di bawah 7 berarti dia masih pH-nya asam. Gitu ya. Nah, kemudian karena kalian tadi udah lihat, oh saat titik ekivalen tuh volume HCl-nya 40 mili, Kak. Ya udah, dirangkum lagi. MCOH ada 0,1 molar sebanyak 40 mili. Kemudian HCl ada 0,1 molar juga sebanyak 40 mili juga. Gitu kan? Nah, ternyata pas datanya sudah komplit semua, kalian bisa cari milimolnya. Sejauh mata memandang ini kayaknya sama semua kan? 0,1 kali 40 ini 4 milimol. Yang ini juga 4 milimol. Nah, kalau udah tahu molnya, kira-kira ini masuknya ke penyangga atau hidrolisis? Hidrolisis. Benar, Hidrolisis. karena molnya. Sip, kalau molnya sama berarti dia masuknya ke hidrolisis. Gitu. Ya, kita mau tahu harga si Ka dari MCOH ya. Karena MCOH itu basa lemah, berarti kita jangan langsung cari Ka-nya, cari Kb dulu. Ya kan, karena kalau basa lemah sejatinya dia harusnya punyanya Kb kan. Itu cari dulu Kb-nya. Caranya adalah di MRS lagi. MCOH tambah HCl menjadi apa nih? MCH. MC MCCl. Betul, MCCl ditambah H2O. MRS ternyata nanti dua-duanya habis ya. Ini 4, habis bareng. Masuk ke hidrolisis ini. Misalnya garamnya adalah 4 milimol. Ya. Nah, jangan lupa kalau hidrolisis kita bakal butuh konsentrasi garam. Berarti dari sini kalian cari konsentrasi garamnya. Rumusnya adalah mol per volume. 4 milimol per volumenya volume total. Ya, volumenya volume total dari MCOH sama HCl. Gimana? Ada yang nanya tadi? Gitu. Jadi ketika kalian mau cari konsentrasi garam, volumenya jangan lupa volume total ya, teman-teman. 4/80 berarti 1/20 ya. 1/20 berarti 0,05. Nah, gitu. Kak, itu bisa diketahuin volumenya HCl 40 mili, Kak? Dari sini. Kan sebelumnya belum ada nih. Volume HCl-nya belum ada. Kamu lihatnya ke kurvanya. Nah, kamu lihat kurva di bagian titik ekivalennya. Yang selaras itu kan yang titik ekivalen itu yang vertikal begitu maksudnya. Daerah yang datar, bukan datar apa namanya, ya vertikal kayak gini lurus saja. Ini pasti daerah titik ekivalen. Mau gimana pun bentuk ininya ya, mau gimana pun bentuk grafiknya. Misalnya, saya grafiknya kayak gini. Misalnya gini. Nah ini nih, titik ekivalennya. Gitu ya, nanti kalian lihat di situ. Jadi kalian lihat berapa sih volume HCl yang kepakai saat penetralan itu sudah terjadi gitu. Keadaan saat mol asamnya udah sama kayak mol basa. Itu juga berarti kalau hidrolisis tuh molnya harus sama. Betul. Hidrolisis molnya harus sama karena dia akan habis bareng-bareng. Ya, itu jadi bisa jadi
salah satu cara cepat juga kan, ketika kalian ketemu asam sama basa, molnya sama, oh hidrolisis nih. Gitu. Oke? Nyambung sampai sini? Nyambung, Kak. Yuk kita lanjut, berarti kita mau cari KB-nya dulu tadi ya, karena kita tahu dia hidrolisis, terus hidrolisis adalah hidrolisis bersifat asam, karena hidrolisis tadi ngikutin yang kuat ya sifatnya, berarti nanti rumusnya adalah H+. H+ akar KW per KB kali konsentrasi garam. Itu kan basa lemah, Kak. Ini kan basa lemah kan? Kalau hidrolisis kan sifatnya ngikutin yang asam. Ngikutin yang asam, ngikutin yang kuat. Oh, gitu. Kalau buffer baru dia ngikutin yang lemah. Oke, nah tadi kita udah punya pH-nya. pH-nya 5,5. Ya udah dari sini kan kalian bisa dapetin H+-nya ya. H+-nya adalah 10 pangkat min 5,5. 10 pangkat min 5,5. Jadi nanti masukin aja 10 pangkat min 5,5 dengan akar KW tadi 10 pangkat min 14 per KB-nya belum ada, M garamnya ini. Ya, 5 kali 10 pangkat min 2 ya, supaya lebih simple. Kalau kita mau cari KB, biar akarnya hilang, yang sebelah kiri dikuadratin. Dikuadratin berarti jadinya 10 pangkat min 11. Ini 10 pangkat min 14 per KB. Wah, ini nggak muat nih kayaknya. 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti KB-nya berapa nih? Berarti KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 11. Berarti KB-nya, waduh, ngebuat lagi. 5 kali 10 pangkat min. 5 kali 10 pangkat min 5. 5 kali 10 pangkat min 5. Itu KB-nya, teman-teman. Yang diminta KA-nya. Ya, yang diminta KA-nya, kalau KB-nya udah dapat, terus yang diminta KA-nya gimana tuh? Caranya adalah KB dikali KA itu sama dengan KW. Gitu. Berarti nanti untuk cari KA-nya, tinggal KW per KB. Berarti 10 pangkat min 14 per 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, berarti si KA-nya dapat berapa tuh? Ini nggak ada jawabannya, teman-teman. Aku nggak tahu nih 3,16 dapat dari mana. Cukup, karena KA-nya dapatnya 1/5 itu kan 0,2 ya. 0,2 kali 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat min 14. 2 kali 10 pangkat min 8. Min 10. Gitu harusnya. Nah, untuk soal ini kebetulan dia nggak ada jawabannya, teman-teman ya. Ini kemarin aku udah cross-check juga ke soal aslinya, dan ternyata memang salah kayaknya opsinya. Nggak ada sama sekali ketiga-tiganya sama sekali kan. Nah, ini mudah-mudahan kalian paham nih ya alurnya. Bentar, aku tandain dulu deh. Berarti yang pertama adalah ke sini dulu ya. Ke sini, kemudian yang kedua ini, baru yang ketiga adalah cari si KA-nya. Gitu teman-teman.
Ya, yang penting kalian tahu nih, yang penting kalian udah tahu alur ngerjainnya kayak gimana ya. Kalau misalkan ada titrasi, pastikan dulu kalian dapetin semua volume dan semua konsentrasinya dari asam dan basa, baru kalian lihat ininya, lihat dia masuknya ke hidrolisis atau enggak. Gitu. Jadi kita pakai MRS nggak selalu gimana ya? Bukan selalu saat ditanyakan pH aja ya. Kalau ditanya Ka atau ditanya Kb itu juga pasti butuh cari H+ sama OH-nya. Kak, kalau misal dari yang langkah 1 ke langkah 2 itu kan nyari konsentrasi H+. Kenapa nggak nyari konsentrasi OH-, Kak? Kenapa nggak nyari konsentrasi OH-? Karena kamu tadi udah tahu kita masuknya ke hidrolisis, ya kan? Nah, hidrolisis itu sifat garamnya ngikutin yang kuat. Nah, yang kuat di sini adalah si asam, HCl. Gitu. Makanya kalau yang kuat asam, berarti sifatnya asam, H+ yang dicari. Gitu. Oke, Kak, makasih. Sip, sama-sama. Jadi, bisa kayak gitu, bisa juga kalian pastikan dari nilai pH-nya tadi, teman-teman. Oh, pH-nya masih di bawah 7 nih, Kak. Kalau masih di bawah 7, berarti dia asam. Kalau dia asam, berarti kita carinya H+-nya. Gitu. Kalau pH-nya sudah di atas 7, yang 9,5 misalnya, nah itu berarti udah basa. Oke, intinya kayak gitu, dititrasi. Kalau ada kurva, langsung lihat ke titik. Ambil data dari situ, pH-nya, volume, konsentrasi. Gitu. Oke? Oke, Kak. Sip. Sampai sini nyambung ya, teman-teman? Lumayan, Kak. Lumayan. Alhamdulillah. Oke, sip, alhamdulillah. Jadi udah lumayan terpanggil lagi ya. Yang kelas 10-nya sedikit sama yang kemarin asam basa gitu. Ini model soalnya akan banyak banget teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas ya. Di les. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya masih ragu-ragu pilih jurusan A atau B-nya, itu mulai dipikirin dari sekarang. Kalau misalkan masih bingung, di SG nanti ada konselornya ya. Jangan lupa ada kakak konselornya. Kalian bisa curhat di situ, bisa curhat, ngobrol. Aku bagusnya di mana ya Kak? Atau apa? Nanti akan didampingi, insya Allah. Akan didampingi dari awal banget, dari awal SNMPTN sampai ke ujian mandiri, teman-teman. Kalian mau pilih jurusan apa? Nilainya bagusnya di mana? Gitu, cocoknya di mana? Ya, gitu. Terus sampai SNMPTN, sampai mandiri aja dibantuin, apalagi kalau ada PR-PR doang di sekolah. Nah itu bisa banget tuh, nanti kalian tinggal ajuin aja klinik tentor. Ya, nanti tinggal bilang aja, Kak mau, aku ada PR kimia nih. Atau misalnya nggak ada PR, Kak aku pengen membahas lebih dalam lagi tentang si asam basa. Karena lagi seru-serunya kan. Ya. Mau bahas asam basa nih, aku mau klinik sama Kak Yova. Ya udah, kita klinik tentor deh. Gitu ya. Oke, pokoknya kalau pesanku kalau dari kimia, walaupun susah, maksudnya walaupun susah untuk tidak stres, tapi dicoba dulu tenang ya ketika ngeliat soal. Sepanjang apapun ceritanya, si soal itu, sebanyak apapun kurvanya, garis-garis atau segala macam strukturnya, misalnya bentuknya aneh-aneh, itu dicari dulu keywordnya. Dicari dulu keywordnya, nanti akan insya Allah akan kebayang, oh ini kira-kira babnya bab ini. Gitu. Ya, aku akan udah senang banget kalau kalian udah bisa kayak gitu, udah bisa nyari keywordnya, udah kebayang sedikit, oh ini asam basa ya Kak titrasi. Walaupun belum terlalu ingat sama rumusnya, itu nggak apa-apa, udah lumayan banget. Ya, jadi tenang aja, nggak usah stres teman-teman. Yang penting semangatnya tetap dijaga ya, sampai nanti menuju ke PTN 2022. Oke? Oke, Kak. Sip. Oke deh teman-teman, karena jamnya udah jam 3 ya, jadi sayang sekali kita harus akhiri sampai di sini dulu nih. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman ya. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.